kalimat fasalli, linya panjang padahal harusnya pendek. Fasalli itu pendek ya. Kemudian wanhar, hanya yang halus bukan ha yang besar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan langsung saja masuk kepada makna Al-Kautsar ya. Surat ini disebut dengan surat Al-Kautsar karena memang di ayat pertama disebutkan inna a'tayna al-kautsar, Al-Kautsar. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, Al-Kautsar itu diambil dari kata ya, kasra, katsir, aktsar, kautsar. Ya. Kasra itu artinya kan banyak ya. Kasra itu artinya banyak. Kalau katsir banyak sekali. Kalau aktsar banyak banget. Beda saja. Pokoknya lebih banyak, jadi urutannya kayak gitu tuh. Ini semuanya maknanya banyak, tapi tingkatannya begitu. Kalau kasro itu banyak, kathir lebih banyak lagi. Kalau aksar lebih banyak lagi. Kalau kautsar itu banyak banget. Jadi banyak banget gitu ya. Jadi makna kautsar itu banyak. Kalau kita sering kalau saking itu kan suka ada banyak gitu ya. Kalau cantik kan cuantik gitu kan ya. Kalau enak, nah kan itulah kira-kira. Jadi paling. Jadi puncak paling banyak itu disebutnya kautsar. Ya. Jadi kautsar kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi maknanya adalah dipakai kata kautsar dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang sangat banyak ya. Ada banyak ya sebetulnya makna yang berkaitan dengan Al-Kautsar ini, tetapi kalau kita simpulkan mayoritas ulama, jumhur ulama merujuk kepada dua pendapat. Jadi sekali lagi Al-Kautsar ini maknanya sangat luas sekali ya. Tapi kalau kita kerucutkan, jumhur ulama menyebutkan dikerucutkan itu menjadi dua maknanya. Makna yang pertama, kautsar yang pertama maknanya adalah nahrun fil jannah. Jadi makna al-kautsar yang pertama maknanya adalah nahrun fil jannah, sungai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kautsar itu salah satu sungai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menariknya ibu-ibu bahwa nanti itu kelak setiap kita itu nanti masing-masing punya sungai di surga itu. Jadi setiap penghuni surga, bahkan di dalam Al-Quran itu nanti dibahas secara rinci yang menjadi perbedaan antara surga tingkat pertama, kedua dan seterusnya. Itu yang membedakannya adalah diantaranya dari sisi sungainya, Dan sedangkan sungai telaga Al-Kautsar ini telaga yang dihadiahkan khusus Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungai telaga Al-Kautsar ini adanya nanti di surga Firdaus. Surganya Firdaus. Tetapi sekali lagi, setiap penghuni surga itu nanti masing-masing memiliki telaga, masing-masing memiliki sungai di surga. Ya. Tapi kalau Al-Kautsar ini khusus surga yang dihadiahkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana
sabda Nabi. Jadi nah ini ketika turun ayat ini, saat itu Rasulullah dalam keadaan sedang nelutan. Nelutannya apa ya? Sedang, bahasa Indonesia nelutan apa? Sedang ngantuk lah ya. Ya sedang ngantuk lah kira-kira begitu ya. Nah, Nabi SAW itu sedang terkantuk, tapi kemudian tiba-tiba tersenyum. Pernah ibu lihat ada orang ngantuk lalu kemudian tersenyum, atau sedang tertidur tapi tersenyum? Tandanya kalau sedang tidur tapi tersenyum, cirinya apa dia? Mimpi atau sedang apa? Mungkin dia sedang membayangkan atau sedang memimpikan sesuatu yang indah kan? Sedang menghayal sesuatu yang indah, begitu kan? Nah ibu-ibu, saat ketika Rasulullah sedang terkantuk-kantuk, lalu kemudian dia terbangun, ya, mutabassiman, dan tersenyum, ya. Lalu kemudian ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah tersenyum? Kata Nabi, baru saja turun surat Inna A'tayna Kal-Kautsar. Jadi menarik ini, surat Al-Kautsar ini turunnya itu dalam keadaan Nabi sedang terkantuk-kantuk, lalu kemudian tersenyum. Lalu kemudian Nabi kemudian mengatakan, wa ma adraka mal kautsar. Tahu nggak kalian apa yang disebut dengan Al-Kautsar? Nah, kata Nabi, Al-Kautsar itu dia adalah sungai di surga. Ya. Airnya sangat jernih sekali, dan di setiap sisinya, di setiap sampingnya bertaburan dengan batu permata. Kebayang nggak? Jernih sekali, di setiap sisinya itu batu-batuannya itu kan soalnya banyak batu-batuan. Nah si batu-batunya itu batu permata gitu. Kan indah sekali, luar biasa. Ibu senang permata? Permata itu namanya? Hah? Sedikit tahu permata juga seperti apa? Batu ya, batu hiasan sebenarnya. Ya batu permata. Ini melambangkan, menggambarkan sesuatu yang sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Jadi ini jadi dalil bahwa Al-Kautsar, makna yang pertama itu apa? Sungai, salah satu sungai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sungainya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah semua kita umatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mencicipi airnya. Apa sebabnya? Ada satu riwayat nanti di yaumil akhir ketika semua kita sedang mengantri di padang mahsyar, kebayang Bu, panasnya luar biasa, antriannya yang sangat lama, ya kan? Di sebuah padang, tapi nanti ada di antara mereka itu yang sedang berjajar panjang itu diberikan oleh Nabi SAW air minum. Air minum. Kebayang tuh lagi ngantri, kehausan kan, ngantri, tiba-tiba semuanya dikasih air minum. Kan kalau ini kan yang dikasih air minum cuma saya kan, ibu nggak dapat air minum. Nanti tenang, insya Allah semua yang senang hadir ke majelis ilmu, yang mencintai Nabi SAW, semua nanti akan mendapatkan bagian giliran, ya, air minum yang Nabi langsung menyajikannya, yang menyidupnya, ya.
ya. Kita selalu berselawat kepada Nabi, kita mencintai Nabi SAW, mudah-mudahan. Tapi masalahnya ada sebagian orang, dia umat Nabi Muhammad, ya. Nabi sudah membawakan airnya, Nabi sudah mau menyuguhkan mereka, tapi kemudian dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi mengatakan, ya ini masih bagian dari umatku. Tidak, kata kalau seandainya engkau tahu dia ini sudah terlalu jauh, dia ini di kalangan para ulama nanti yang menentukan memang umat Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad, tapi dia tidak mendapatkan bagian karena dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Ada yang menyebutkan mereka adalah orang-orang yang murtad. Jadi orang yang murtad ini walaupun dia umat Nabi Muhammad, tapi dia tidak akan mendapatkan kesempatan meneguk, ya, segarnya air dari telaga Al-Kautsar. Ada yang berpendapat ini orang-orang munafik. Karena orang munafik dia ngakunya Islam, tapi ternyata sesungguhnya dia menghancurkan Islam dari dalam. Dia memperburuk citra Islam. Nah, orang seperti itu dia tidak akan mendapatkan minuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang-orang yang tidak diperkenankan oleh Allah, padahal Nabi sudah menyajikannya, Nabi sudah mengambilnya. Tapi ketika Nabi mau mempersilahkan kepada orang tersebut, lalu kemudian yang mencegahnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pun yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebut dinamakan Al-Kautsar. Jadi kita masih membahas Al-Kautsarnya, ya. Di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat, ya. Ada dua minimal, ya. Disebut Al-Kautsar, padahal Al-Kautsar maknanya apa? Banyak. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, kenapa dinamakan Al-Kautsar? Kenapa telaga ini disebut dengan telaga Al-Kautsar? Karena banyak sekali yang minum dari telaga Al-Kautsar ini. Kenapa disebut telaga Al-Kautsar? Karena nanti banyak sekali orang yang meminum atau orang yang meminum dari telaga Al-Kautsar ini. Jadi kalau kita hitung-hitung jumlah umat yang paling banyak dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW, kira-kira yang paling banyak siapa? Ternyata yang paling banyak umatnya adalah Rasulullah SAW. Kita umat Nabi Muhammad ini yang paling banyak, ya, jumlahnya. Dan tadi kenapa disebut Al-Kautsar? Karena nanti yang paling banyak meminum air adalah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada hadis Nabi SAW, Rasulullah itu senang berbangga-bangga dengan banyaknya umat di yaumil akhir. Jadi Rasulullah itu bangga di yaumil akhir karena umatnya paling banyak. Jadi berbangga-bangga dengan jumlahnya umat nanti di yaumil akhir. Oleh karena itu, kalau kita ingin membahagiakan Nabi, menyenangkan hati Nabi, berarti diantaranya kita harus apa? Kalau kaitan dengan jumlah orang berarti apa? Banyak keturunan, banyak anak, Bu. Jadi kalau ibu punya target ingin punya banyak anak, motivasinya dalam rangka untuk menyenangkan hati Nabi SAW, dalam rangka untuk membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti Rasulullah senang. Kenapa? Bangga Rasulullah, bangga dengan orang yang punya banyak keturunan. Jadi bangga, gitu ya. Jadi ibu-ibu jadi mikir-mikir lagi nih, ya. Kalau yang berhenti mau punya anak, sebenarnya sih saya udah mau berhenti punya anak, tapi karena ternyata Rasulullah senang, Rasulullah bangga kepada umatnya yang punya banyak keturunan, ya sudah saya programkan lagi, gitu ya.
sekali. Jadi dan yang menariknya ibu yang dengan Allah, ternyata ini harus jadi motivasi buat ibu ya. Dan yang menariknya, ternyata salah satu ciri wanita penghuni surga itu, cirinya adalah di antaranya. Nanti ibu-ibu silakan cari sendiri lah ya. Ciri wanita penghuni surga itu adalah cirinya di antaranya, di antara mereka yang paling banyak anaknya. Sedikit nanti kita bicarakan lagi. Sekali lagi nih ya. Jadi ibu-ibu, salah satu ciri calon wanita penghuni surga itu disebutkan oleh Nabi al-wadud al-walud. Al-wadud al-walud. Al-wadud itu apa? Seorang wanita yang kasih sayangnya begitu besar kepada suaminya dan juga kepada anaknya. Ini saya garis bawahi lagi nih ya. Al-wadud itu siapa ya Rasulullah? Mereka adalah para istri, para wanita yang sangat besar belas kasihnya, kasih sayangnya kepada suaminya dan juga kepada anak-anaknya. Ibu termasuk kategori ini? Oh, insya Allah. Kan jadi tarik dirian insya Allah. Mudah-mudahan ya, amin ya. Al-wadud, al-wadud. Ya. Yang kedua al-walud. Ya. Kalau al-walud, seorang wanita yang subur, yang banyak anaknya. Ibu termasuk kriteria yang ini? Yang paling banyak berapa anaknya Bu? 7, Masya Allah. 7 ya. Jadi sekali lagi ya, salah satu ciri yang disebutkan oleh Nabi calon. Nah kalau ibu tadi ya, calon wanita penghuni surga itu cirinya apa? Al-wadud al-walud. Al-walud apa? Rasa sayangnya, belas kasihnya kepada suami dan al-walud wanita subur, wanita yang paling banyak melahirkan anak. Dan ini wanita ini yang seperti ini kelak yang akan disanjung-sanjung oleh Nabi SAW, yang dibangga-banggakan oleh Nabi SAW. Dan ini kan kontradiktif dengan sekelompok orang yang sekarang lagi tren kan, komunitas tidak punya anak, ya kan? Ada ya? Bahkan ini, mohon maaf, yang mengikuti ini kan para artis, public figure, selebgram, kan? Jadi mereka nggak tahu sebetulnya betapa banyaknya anak nanti itu luar biasa manfaat yang akan didapatkannya kalau nanti di yaumil akhir. Kalau ibu termasuk yang mana nih? Yang ikut setuju banyak anak atau yang tidak punya anak? Atau cukup? 2 anak cukup? 3. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu semuanya bahwa Nabi SAW akan berbangga-bangga dengan jumlah keturunan. Makanya orang tua dulu kita banyak anak nanti banyak gitu. Banyak anak banyak rezeki katanya ya, begitu Masya Allah. Tapi kalau ya artinya tinggal diatur saja lah ya programnya gitu ya. Hari 1 tahun hiji mah. Tapi orang tua kita dulu luar biasa ya. Ada ya 1 tahun 1 tahun. Intinya kalau ibu yang punya program ingin punya banyak anak, maka niatkan berpahala nggak? Oh pahala nggak bisa. Diniatkan nyenengin suami saja, nyenengin suami pahalanya luar biasa, apalagi nyenengin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi motifnya diniatkan dalam rangka ingin supaya menyenangkan, membahagiakan. Kebanyakan kalau Rasulullah bahagia dengan kita, sebagaimana kalau kita bahagia kan kita, ya, ayo kita main mungkin kita diajak jalan-jalan ke surganya Firdaus, Masya Allah. Diajak
diajak jalan-jalan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua makna yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya. Jadi makna yang keduanya itu kata Ibnu Abbas, kenapa disebut Al-Kautsar? Maknanya adalah sebenarnya al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat banyak, ya, kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Itu makna Al-Kautsar, ya. Saya cukupkan sampai di situ saja, ya. Karena ini kalau terlalu dibahas juga terlalu panjang, ya. Baik, kita masuk kepada ayatnya, ya. Kepada ayatnya, inna a'tainaka. Nah, ini juga menarik para ulama ketika membahas makna dari kata a'tainaka, ya. A'tainaka itu kan memberi, ya. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kalimat memberi, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan 3 kata. Sekali lagi, ya, ada 3 model pemberian Allah dalam Al-Quran, kira-kira begitu, ya. Kalau mau dikasih judul misalkan 3 bentuk pemberian Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ata. Apa, Bu? Ata. Atainaka. Ata lah tulisannya. Alif, kemudian ta-nya panjang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata a'ta. Nah, contohnya ini, inna a'ta. A'tainaka. Yang ketiga sekarang, kadang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata wahaba. Apa, Bu? Wahaba. Ada kan dalam Al-Quran? Rabbana hablana, itu dari kata wahaba. Rabbi habli, itu dari kata wahaba. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan sesuatu di dalam Al-Quran, itu ada 3 jenis, ya. Dan masing-masing punya maknanya sendiri, ya. Yang pertama apa tadi? Ata. Nanti pokoknya ibu-ibu bisa ketika baca Al-Quran kalau menemukan ata, oh berarti ini jenis pemberian Allah yang pertama. Yang kedua, a'ta. Contohnya inna a'tainaka al-kautsar. Yang ketiga, wahaba. Dan masing-masing punya maknanya tersendiri. Kalau ata, kata para ulama, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat umum, bersifat universal. Jadi siapapun dia, mau dia muslim, mau dia non muslim, Allah kasih. Mau dia maksiat sekalipun, tetap Allah kasih. Selagi dia sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan rezeki yang banyak, gitu. Jelas, loh? Makanya jangan sedikit-sedikit menyalahkan, misalkan sedikit-sedikit, misalkan maaf ya, kayak di Indonesia perekonomian sedikit-sedikit dikuasai oleh negara tertentu, begitu, ya. Tapi memang sudah turunnya begitu, siapa yang paling bersungguh-sungguh, maka dia yang akan paling banyak mendapatkan rezeki. Jelas, loh? Mau dia orang maksiat, tapi kalau dia kerjanya sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil yang banyak, begitu, ya. Ya, jadi ini mah tidak pengaruh, tidak ada faktor dia muslim non muslim, tidak ada faktor dia taat dia maksiat, kan. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari sifat Allah yang namanya Ar-Rahman, Maha Pengasihnya Allah. Ar-Rahman. Jadi Maha Pengasihnya Allah, mau dia kafir, mau dia non muslim, Allah kasih. Bahkan binatang sekalipun Allah kasih. Tapi pemberian Allah yang sifatnya adha, itu pemberian Allah yang sifatnya di dunia saja. Sekali lagi, ya. Pemberian Allah yang adha itu pemberian Allahnya itu
dari Allah. Dia yang paling banyak mendapatkan jatah bagian pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau atama lebih cenderung kepada apa? Kesungguhan kitanya dalam mencarinya. Yang kedua, wahaba. Saya loncat dulu ke wahaba. Wahaba ya. Kalau wahaba itu seperti apa ya? Tadi contohnya ya, Robi Habli, Robbana Hablana. Kalau wahaba itu lebih cenderung kepada semacam hadiah yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau wahaba itu maknanya lebih kepada sifatnya itu semacam hadiah gitu ya. Hadiah pemberian Allah kepada orang-orang yang beriman yang sesungguhnya sebentar ya, menyusun kata-katanya rada susah ya. Yang sesungguhnya boleh jadi dia itu tidak berhak untuk mendapatkannya, kira-kira begitu. Jelas? Pemberian Allah ngasih, padahal sebenarnya orang itu nggak berhak untuk mendapatkannya gitu loh. Tapi karena dia beriman, Allah kasih. Bisa dipahami nggak? Hah? Gimana? Ikhlas? Bukan juga akhirnya. Begini, Allah tuh ngasih ya. Ngasihnya tuh karena dia tuh beriman. Padahal sebenarnya mah nggak layak dia tuh dapat gitu loh. Paham nggak? Jadi sebetulnya dia tuh nggak tapi bisa dipahami nggak sampai di sini? Karena dia beriman kepada Allah, sebetulnya dia nggak mungkin, mustahil. Sebetulnya seseorang itu mustahil untuk mendapatkannya itu. Tapi karena dia beriman kepada Allah, dia sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, akhirnya Allah kasih. Bisa dipahami? Atau kita masuk ke contohnya nih. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan baru dikaruniai anak ketika usia beliau ada yang menyebutkan 80, ada yang menyebutkan 90 tahun. Berarti kalau dikonversikan ke usia sekarang, mungkin nggak punya anak aki-aki. Sedangkan istrinya, istrinya juga sudah dalam keadaan mandul atau menopause begitu ya. Kira-kira seorang wanita yang mandul atau menopause kira-kira masih mungkin punya anak nggak? Nggak akan mungkin kan? Secara medis itu nggak akan mungkin. Tapi bagi Allah mungkin nggak? Nah itu disebut wahab. Kenapa? Karena Nabi SAW Nabi Ibrahim tiada henti-hentinya membaca doa Robbi habli minas sholihin. Jadi habli itu diambil dari kata wahab. Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Meskipun mustahil, tapi kesungguhan dia dalam meminta kepada Allah. Nah makanya kalau kita berdoa, kalau minta kepada Allah itu harus sungguh-sungguh. Karena bisa jadi mustahil sebetulnya mah kata Allah teh, kamu mustahil dapat itu. Tapi karena kesungguhannya meminta kepada Allah, akhirnya Allah kasih, Allah beri. Nah, jadi pemberian yang kedua itu namanya apa? Wahab. Silakan saja nanti disimpulkan sendiri lah ya, tapi sudah kebayang kan? Jadi sesuatu yang mustahil buat diri kita, tapi karena kita sungguh-sungguh mintanya kepada Allah, akhirnya kemudian Allah kasih. Tadinya Allah nggak akan kasih, tapi karena kita melihat sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah, akhirnya kemudian diberilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kan itu juga sama, diambil dari apa? Diambil dari kata wahaba. Jadi kita meminta, ya Allah, kami meminta kepadamu keturunan keluarga yang bahagia kan, Robbana hablana min azwajina itu kan, keluarga yang menenangkan, yang menenteramkan. Kan ini sesuatu yang sangat bisa dikatakan sangat sulit untuk didapatkan kan, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman di dalam rumah.
suami misalkan lebih tenang di luar rumah dibandingkan di dalam. Kalau di dalam rumah dia tidak mendapatkan kebahagiaan, maka pasti dia akan mencari Keluar. Ada tuh bapak-bapak yang lebih anteng, lebih tenang. Kalau dia maksudnya lebih tenang, lebih tentram, dia mendapatkan kebahagiaan itu misalkan di samping rumahnya warung kopi gitu lah. Ada yang gitu? Ada. Banyak. Hebatnya itu Rasulullah, itu luar biasanya Rasulullah. Saat ketika Rasulullah gelisah, ketika pertama kali ditemui malaikat Jibril kan luas lah gitu ya. Kaget ya Rasulullah SAW. Sampai dipeluk erat-erat. Begitu setelah dilepaskan oleh malaikat Jibril, Rasulullah kan itu dalam kondisi ketakutan tuh. Rasulullah pulangnya larinya kemana? Kemana? Ke rumah istrinya. Ini menarik luar biasa. Rasulullah saat ketika sedang dia menghadapi ketakutan yang luar biasa, Rasulullah itu pulangnya itu bukan ke Ka'bah, bukan ke teman-temannya misalkan gitu ya. Tapi hebatnya itu Rasulullah ketika sedang dalam keadaan takut, yang pertama kali didatanginya adalah rumahnya, istrinya. Kenapa? Karena Siti Khadijah mampu memberikan rasa bahagia, rasa aman di dalam rumahnya. Berarti ini menjadi PR buat para. Kalau tapi ibu-ibu lebih senang ada suaminya di rumah apa di luar? Ada di rumah. Enggak, soalnya kadang ada juga ibu-ibu teh, Pak Ustaz, aya calon ibu di rumah ribut gitu. Sagala leuwih pangdangan si kopi mah. Sagala ada enggak ibu gitu? Ada. Ibu lebih senang suami di rumah apa di luar? Di rumah. Wah, hebat luar biasa. Nanya di luar bisikan mana? Ya. Ada ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf nih ya. Benar kan? Anak-anak sekarang juga. Anak-anak lebih banyak di rumah apa di luar sih? Di luar. Di luar tuh. Anak-anak. Di luar. Ya. Makanya kita ini sesuatu yang luar biasa kalau kita mendapatkan kebahagiaan itu di dalam rumah. Kalau kebahagiaan itu, ketenangan itu, ketentraman itu sudah bisa didapatkan di dalam rumah, ya, dalam rumah, maka insya Allah anak-anak kita, para suami kita nggak akan mencari Di luar. kebahagiaannya di luar. Kan kalau di luar boros, betul nggak? Daripada di luar mending uangnya kan Di dapur. balik ke dapur, biar kayak bener ya. Nah, jadi ini juga kalau ada keluarga rumah tangga yang Allah kasih kebahagiaan di rumahnya, ini luar biasa, pemberian dari Allah yang luar biasa. Karena apa? PR-nya hari ini, problemnya adalah banyak orang yang rumahnya serasa seperti apa? Kuburan. Seperti apa lagi? Neraka misalnya, seperti neraka tuh. Ya. Ini mewakili perasaan hati seorang suami ya. Enggak sih, enggak. Hah? Enggak. Ada maksud saya, bukan di sini, ibu-ibu di sana, di luar sana. Ada yang merasakan rumah itu seperti neraka begitu ya. Enggak, kalau ibu-ibu di sini mah saya percaya. Ya. Kamu masih dapat barang mana tuh? Di masjid saja cari tempat yang berdekatan, apalagi di rumah. Maksudnya kalau ada di rumah itu kita diberikan Allah kebahagiaan, betah, tenang, tentram di rumah. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak semua orang mendapatkan. Ada loh Bu. Ada orang itu dari sisi akal tadi ya, akal pemberian Allah yang sifatnya universal itu, dia dapat kaya, hartanya banyak, kendaraannya, rumahnya mewah, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan ini. Ada. Anak-anaknya terjerat kasus narkoba, kemudian istrinya senang ke berondong misalnya. Kan ada yang gitu. Ayo orang ngomong, karena kan dia berondong.
apa istilahnya, menemani kesepian para istri pejabat, menemani kesepian istri para penguasa. Dan itu ganteng-ganteng, gitu, masih muda-muda. Jadi dia mah curhat saja dibayar tuh pokoknya. Jadi ada jasa, ada loh sekarang jasa yang menawarkan curhat. Jadi mungkin karena saking sibuknya para suaminya kesepian, curhat itu dibayar. Ada sekarang. Jadi luar biasa zaman sekarang apa saja bisa jadi duit gitu ya. Ya punya tampang wajah gitu ya. Lalu kemudian ini bisa jadi duit. Jadi bersyukurlah, termasuk rezeki yang luar biasa apabila di rumah kita itu ada kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Ya. Rasulullah paling kalau ada masalah di rumah, paling juga larinya nggak akan ke mana-mana, paling ke masjid. Kan lebih menenangkan ya. Wajar kalau suami pundung mah kok. Ya. Rasulullah juga pernah pundung 3 hari Rasulullah tidurnya di masjid sampai disusul oleh Umar bin Khattab. Cuman kalau suami kita saleh kan pundung nanti ke kajian. Bukan berarti kalau ada suami yang rajin ke kajian deh lagi pundung, bukan juga begitu. Maksudnya bagus gitu ya. Rasulullah SAW itu kalau lagi pundung ya tadi larinya ke masjid. Kayak kalau ke masjid itu gratisan. Kalau bapak-bapak sekarang pundung kemana? Bukan bapak-bapak suami ibu ya, bukan bapak-bapak dua sana lah ya. Nah saya juga yakin nggak kebayang ibu dan suami saya bahagia, suami saya mah saleh gitu kan. Ini kalau bapak-bapak dua sana sudah nggak punya duit lagi, pasti dia untuk menenangkan pikirannya kemana? Juga pakai narkoba dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi ini wahaba, ya, wahaba. Jadi ini juga bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, a'ta, sebagaimana ayat ini ya. Inna a'tainaka kautsar. Nah, yang ketiga, pemberian Allah yaitu namanya a'ta. Ya. A'ta. Nah, kalau a'ta ya. Bentar ya, kalau a'ta itu didapatnya itu harus dengan jalan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira begitu. Atau pemberian Allah akan ngasih, ya. Allah akan memberikan kita sesuatu, tapi si syaratnya itu jalannya itu dengan cara apa? Kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebetulnya atau itu diambil dari kata i'to. Taat itu juga asal dasar katanya i'to. Jadi sama-sama. Ya. Artinya begini. Sumber rezeki yang ketiga ini akan didapatkan dengan jalan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi selagi kita taat kepada Allah, maka insya Allah ya, Allah akan mencukupkan, Allah akan memberikan kita rezeki. Ya. Jadi rezeki itu bisa didapatkan dengan 3 cara kan kalau gitu. Ya. Atau kalau dalam riwayat yang lain, rezeki itu didapatkan dengan 3 cara. Satu dengan cara apa? Bekerja tadi ya, yang pertama. Yang kedua, kalau berdasarkan Al-Quran ya, kalau berdasarkan hadis Al-Quran, yang kedua itu didapatkan dari apa ya? Dengan kita memberi, gitu ya. Jadi dengan kita ada rezeki yang bisa kita peroleh dengan dikarenakan kita memberi, gitu ya. Yang ketiga satu lagi apa ya? Yang kedua, yang ketiga yaitu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tadi wahaba ya, sama saja berarti ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, pemberian Allah itu ada 3 bentuknya. Satu ata, kedua wahaba, yang ketiga ata. Dan kita seorang muslim
Jadi hebat tuh kalau seandainya kita sungguh-sungguh dalam mencari rezekinya, sungguh-sungguh, lalu kemudian ketaatan kepada Allahnya bagus, maka akan mengalir deras rezeki kita. Ya. Jadi sudah lama kita sungguh-sungguh, kemudian kita ketaatan kepada Allahnya juga bagus, maka Masya Allah rezekinya akan deras, seperti yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf yang kebingungan untuk menyalurkan atau menghabiskan uangnya. Kalau kita kan bingung cara mendapatkan uangnya, kalau Abdurrahman bin Auf bingung untuk menghabiskan uangnya. Ibu lebih pilih mana? Bingung menghabiskan uangnya atau bingung cari uangnya? Kayak pernah aja merasakan itu ibu Abdurrahman bin Auf tuh sampai nggak bisa tidur ibu semalaman, saking mikirin kebanyakan uang gitu loh. Keren tuh. Ada orang nggak bisa tidur itu gara-gara kebanyakan uang. Kalau ibu nggak bisa tidur biasanya kenapa? Di akhir bulan, di akhir tahun gitu ya, uang sudah menipis, keperluan banyak kan begitu ya. Masya Allah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu dia sudah kesungguhannya luar biasa, ketaatan kepada Allahnya juga luar biasa, sehingga kemudian rezekinya menjadi deras. Nah yang menarik terakhir setelah ayat ini kan inna a'tayna kal kautsar. Biasanya kan kautsar tadi maknanya apa? Nikmat yang sangat banyak. Ibu-ibu kalau seseorang sudah dapat nikmat, biasanya kita disuruh oleh Allah apa? Bersyukur ya, benar nggak? Berterima kasih, bersyukur. Tapi yang menariknya ayat ini berbeda dengan ayat yang lainnya, karena setelah ayat inna a'tainakal kautsar, bunyi ayatnya apa? Fasal. Bukan fashkurullah, fashkur rabbaka. Benar nggak? Sekali lagi. Biasanya kalau Allah menerangkan tentang ayat tentang satu nikmat, itu biasanya diikuti dengan kata-kata syukur, ya kan? Fashkurullah, fashkur rabbaka. Tapi di ayat ini menariknya apa? Kelanjutan ayatnya itu adalah fasalli. Apa hikmahnya? Sekali lagi, kautsar kan tadi nikmat yang sangat banyak. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang mengalir deras dari Allah, maka kuncinya satu, perbaiki sholat kita. Kuncinya satu, perbaiki sholat. Kalau urusan kita ingin diurus oleh Allah, ya, maka yang paling utama yang harus kita perbaiki adalah sholat. Ya. Jadi ternyata Masya Allah, sholat ini adalah menjadi sebab kalau dikaitkan dengan ayat ini menjadi sebab mengalir ya dengan derasnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kuncinya ada pada sholat, dan sholat ini juga merupakan itu makna yang pertama tadi ya. Makna yang pertama, kenapa setelah kata kautsar nikmat yang banyak itu dilanjutkan dengan kata fasalli, maka sholatlah. Makna yang kedua kata para ulama, sholat itu adalah pembuktian paling tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kita bersyukur, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Terus apa lagi? Kita bersedekah, kita berbagi. Tetapi puncak rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan mendirikan sholat. Sehingga kalau kita ingin mengukur ya, apakah kita sudah termasuk orang yang bersyukurkah atau belum, maka alat ukurnya
kita sudah mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Buktinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan beliau itu pernah suatu saat sholat itu saking lamanya sampai kakinya bengkak, benar nggak? Sering kita dengar ya kisahnya. Ibu pernah sholat sampai bengkak? Alhamdulillah. Kapan pernah ibu pernah bengkak? Biasanya kaki ibu bengkak kalau apa? Terhilir atau sendalnya kekecilan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kakinya bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau ini surga sudah dijamin, semuanya sudah dijamin, dosa sudah diampuni. Kenapa sih harus repot-repot sholat sampai lama seperti itu? Jawaban Nabi apa? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku ini termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Nabi merasa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sangat banyak. Maka sebagai rasa terima kasihnya Nabi kepada Allah, rasa syukurnya itu diwujudkan dengan apa? Sholat. Bahkan sholatnya lama. Jadi itu maknanya. Dua maknanya kata para ulama. Yang pertama, kenapa ayat Al-Kautsar kemudian diikuti dengan kata fasalli? Oh, ternyata sholat itu adalah menjadi sebab kunci pembuka rizki. Yang kedua, maknanya apa? Fasalli, sholat adalah bukti tertinggi seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bagian terakhir dari surat Al-Kautsar. Ya. Nah, dari ayat ini, ibu, kan sekali lagi tadi saya menyampaikan, sebenarnya ayat ini kan tentang kesedihan. Ya. Sebetulnya surat Al-Kautsar ini, ibu, ayat tentang sedih. Kenapa? Ini ayat turun berkenaan tentang musibah yang dialami oleh Nabi. Apa musibahnya? Musibahnya kedua-dua putra Nabi, kedua-duanya putra Nabi itu meninggal di usia masih anak-anak, usia 2 tahun. Kebayang? Ya. Makanya Nabi kan nggak punya keturunan dari laki-laki. Yang tersisa putri Nabi itu, yang tersisa ya, yang kemudian punya keturunan putri Nabi dari Fatimah Az-Zahra. Yang lainnya enggak. Bahkan kalau putra Nabi, yang pertama putra Nabi itu Qasim, makanya Nabi disebut Abdul Qasim. Baru 2 tahun meninggal. Yang kedua ada lagi namanya Ibrahim. Baru usia 2 tahun meninggal. Sedih nggak ya? Sedih. Apalagi seorang Nabi sangat berharap lah punya keturunan dari laki-laki yang akan melanjutkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah melihat tentu ada hikmah di balik itu semua. Makanya Nabi disebut dengan butur. Butur itu terputus nasabnya. Itu kan biasanya suka ada kalau laki-laki kan di misalkan binnya ke bapaknya. Nah ini nggak ada. Jadi Nabi terputus. Bahkan ada satu riwayat saking sedihnya Nabi saat itu, sedih. Ketika meninggal putranya ini, gak langsung dikubur, tapi digendong-gendong, padahal ini sudah jadi jenazah, digendong-gendong. Jadi walaupun Nabi, tetapi beliau juga manusia. Jadi rasa kemanusiaannya ada, rasa sedihnya. Bahkan kadang namanya orang tua makan tuh beda dengan anak ya. Kalau saya perhatikan, misalkan ada seorang ibu di ICU misalkan ya, kan biasanya nanti anak-anaknya dipanggil gitu. Biasanya yang terucap dari kalimat dari seorang anak apa ketika kemungkinan hidupnya kecil? Kalimat yang terungkap dari seorang anak apa biasanya? Pernah menyaksikan seperti itu belum, Bu? Saya pernah menyaksikan diriungkan gitu,
sepertinya kemungkinannya itu kecil untuk bisa hidup lagi. Biasanya apa coba ungkapan seorang anak mah? Insya Allah kami mah semuanya anak-anak sudah ikhlas. Kami mah sudah ikhlas untuk merelakan. Itu mah ungkapan seorang anak. Beda nggak dengan ungkapan seorang ibu, seorang bapak? Ketika seorang anaknya dinyatakan apa? Kemungkinan untuk hidupnya teh kecil misalkan. Ungkapan seorang ibu apa coba? Yang kuat loh, yang kuat, atau dok kalau seandainya bisa ditukar, benar nggak? Seorang ibu mah, seorang bapak mah bisa menukar nyawa dengan anak. Beda dengan anak mah, bawalah sok. Saya ikhlaskan, saya sudah mengikhlaskan dan seterusnya. Nah ini juga Nabi begitu. Nabi begitu putranya meninggal itu nggak langsung kuburkan, langsung diajak ngobrol kayak begitu. Makanya disitulah orang-orang Quraisy mengata-ngatai Nabi abtar, kemudian majnun, gila. Sudah tahu itu dari mayat, tapi ini menunjukkan saking besarnya rasa cinta seorang ayah kepada. Ini sedih luar biasa Nabi SAW, sedih begitu ya. Tapi ini yang menariknya, ya. Biasanya ibu kalau ada orang yang sedang sedih, biasanya apa ya? Biasanya kita menghiburnya kan ya, yang sabar ya, semoga nanti diganti ya, semoga kalau orang udah musibah kan begitu ya. Tapi ini yang menariknya dalam ayat ini, ketika Rasulullah dalam keadaan sedih, ya, di sini Allah tanda kutip ya, tidak menghibur Nabi, tapi justru Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah. Nah ini caption yang saya buat tadi, yang saya buat tadi. Jadi ternyata sebetulnya kan kalau dalam ilmu psikologi itu masalah susah sedih itu kan itu masalah cara pandang kan, pola pikir kita kan. Sekali lagi ya, masalah senang, sedih, susah itu kan mindset kita kan, manusia. Sesuatu yang sedih kalau mindsetnya kita bisa dibawa happy kan jadi enjoy gitu kan. Nah begitu juga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan. Jadi kalau kita sedang dirundung masalah, sedang dirundung kesedihan, jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus ke masalah musibahnya, tapi alihkan, geser mindset kita, lalu kemudian kita arahkan dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang kalau kita ingat-ingat ternyata nikmat Allah pasti jauh lebih banyak, dan ternyata ada begitu banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Kalau kita sakit gigi, kalau kita fokusnya ke sakit giginya, makin sakit. Tapi coba kalau kita, alhamdulillah, walaupun sakit gigi, masih bisa makan bakso, masih bisa makan angginan. Oh, nggak mungkin. Ya lamun misalkan. Maksudnya kan kita akan alhamdulillah masih bisa nelan air kan? Orang sakit gigi masih bisa minum, masih bisa bernafas, masih bisa melihat. Nah hebatnya, masih bisa yang lain-lain. Jadi sebetulnya ini resep dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan Allah kepada Nabi. Jadi kalau wahai Nabi, memang kamu sedang yang kedua, apa yang aku ambil itu belum seberapa dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi termasuk kalau ada sesuatu yang diambil dalam kehidupan kita, ya, begini, karena kita kadang-kala kalau sedang sedih suka lupa diri. Jangankan kita, Nabi saja yang sudah sekian banyak ayat Al-Quran kepada Nabi, tapi kalau Nabi yang mengalami musibah, tetap saja harus ada yang mengingatkan. Nah inilah fungsinya kita sesama muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim apa? Saling mengingatkan. Seperti sekarang saya, ada yang ucapkan gampangnya gitu kan ya, sambil berapi-api. Tapi kalau musibah itu menimpa diri kita, suka lupa. Bismillah kita pentingnya saling mengingatkan. Jangankan Ustaz, Nabi saja sampai dirundung sedihnya sampai seharian begitu, apalagi kita. Nah butuh kita ada orang yang mengingatkan.
imamnya. Ayat-ayat Al-Quran jadi lupa. Hadis-hadisnya kita sudah hafal banyak ayat, tapi kalau kita yang sedang lupa maksudnya, mesti saja ada yang lupa dan ada yang mengingatkan. Jadi sekali lagi yang terakhir dari saya, Ibu